Ya Allah, semoga aja Mas Dana suka ya sama masakan aku. Ya walaupun masakannya sederhana, cuman kan dibuatnya penuh cinta. Aku yakin Mas Danang itu pasti belum makan. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi aku cari Mas Danang kemana ya? Atau ke jalan biasanya ya? Biasanya jam-jam segini tuh Mas Danang ada di sana. Coba aja deh. Nanti kalau memang nggak ada, ya aku tinggal muter-muter aja. Ya udahlah. Nanti takutnya Mas Danang makin jauh. Alhamdulillah. Baru aja aku ini berangkat dari rumah. Karung aku sudah hampir terisi separuh. Alhamdulillah. Berarti rezeki hari ini dilancarkan. Aku harus tetap semangat. Meskipun hujan-hujan seperti ini, aku nggak boleh nyerah. Aku harus tetap berjuang untuk mencari barang bekas. Ya, hitung-hitung biar pendapatan aku hari ini tuh banyak. Bismillah aja deh. Semoga aja gak sampai sore hari barang bekas aku ini sudah terisi penuh. Amin, amin. Tapi sebenarnya aku berangkat dari rumah itu kepikiran banget soal tadi malam. Gimana ya? Kira-kira Hikmah mau nggak ya waktu aku mengajak dia pacaran? Kan tadi malam aku sudah mengutarakan perasaan aku sama dia. Tapi kalau menurut aku sih sepertinya Hikmah itu mau deh sama aku. Kan aku ini pekerja keras, gak pernah aneh-aneh. Jadi wanita mana yang gak mau sama aku? Pede aja dulu, tapi semoga aja Hikmah ini mau sama aku. Ya, hitung-hitung biar aku ini gak jomblo. Ya udah deh. Nanti sepanjang jalan pokoknya aku harus berdoa biar Hikmah bisa nerima aku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lanjut kerja dulu. Hikmah, Hikmah. Aduh, kamu mau kemana? Pasti kamu cariin aku ya buat ngasih jawaban yang tadi malam. Pede banget kamu itu. Enggak ya Danang, apa-apaan sih? Lagian ya, aku tuh nggak suka sama kamu. Loh, kok kamu ngomong kayak gitu Hikmah? Kalau misalkan kamu nggak suka sama aku, kenapa kamu nggak bilang dari tadi malam? Ya, iya aku males aja mau ngomong sama kamu tadi malam. Lagian kamu tuh ya, emangnya kamu berharap sama aku? Danang, meskipun aku tadi malam nggak ngomong, sekarang juga nggak ngomong, aku tuh nggak bakal pernah suka sama kamu. Kamu sadar diri nggak sih? Iya, aku nggak sadar diri. Soalnya aku pikir kamu diam karena kamu ini ya kaget aku ngomong seperti itu. Makanya aku pikir kamu ini menyimpan jawaban kalau kamu ini mau menerima aku Hikmah. Aduh, pede banget kamu. Kamu tuh seharusnya sadar diri. Kamu itu siapa? Pekerjaan kamu apa? Seharusnya kamu tuh mikir, aku nggak bakal mau sama kamu. Iya, tapi kenapa? Meskipun aku kerjaan seperti ini, yang terpenting kan bisa menafkahi. Menafkahi. Jauh banget ya pikiran kamu itu. Buang jauh-jauh pikiran kamu itu. Apaan sih? Kita itu beda kasta ya. Kamu tuh orang miskin, kamu cuma pemulung. Sedangkan aku tuh ya nggak kayak kamu. Ya, tapi Hikmah, masa kamu nggak mau mikir perasaan aku kalau kamu ngomong kayak gitu? Kamu nggak lihat? Ya, cinta aku ini sama kamu besar banget. Ya udah itu urusan kamu ya. Pokoknya aku tuh nggak mau sama kamu. Aku nggak pernah suka sama kamu. Udah dong, kamu tuh jangan maksa-maksa. Ya, aku bukan maksa Hikmah. Cuman aku nggak mau sia-sia aja jatuh cinta sama kamu.
Kamu tuh ya kurang ajar banget, maksa banget jadi orang. Emangnya kamu nggak tahu aku tuh udah punya pacar? Hah? Kamu sudah punya pacar? Iya, aku tuh udah punya pacar. Dan pacar aku itu lebih baik daripada kamu. Makanya kamu tuh harus sadar diri. Oh, gitu ya Hikmah. Iya Hikmah. Aku minta maaf ya Hikmah. Aku nggak tahu kalau kamu ini sudah punya pacar. Iya, kalau semisal aku tahu dari awal, aku nggak mungkin tadi malam ngomong seperti itu. Ya udah, sekarang kamu kan udah tahu. Jadi kamu tuh harus sadar diri. Nih, aku kasih tahu ya sama kamu ya. Kalau emang kamu tuh suka sama aku, kamu cinta sama aku, kamu pengen jadi pacar aku, kamu tuh harus kaya. Jangan malah kayak gini. Ya, tapi kan kamu sudah tahu keadaan hidup aku seperti apa. Ya usaha dong. Kamu ngerti nggak apa yang aku maksud? Kalau kamu mau jadi pacar aku, kamu itu harus kaya. Definisi kaya yang aku maksud itu, kamu harus punya mobil, kamu harus kerja yang bagus, harus punya gaji banyak. Bukan malah kayak gini. Apaan nih? Kamu baju aja gak mampu beli. Iya, kalau ekspektasi kamu harus punya pacar seperti itu, ya kayaknya aku salah deh menyatakan cinta sama kamu. Soalnya aku sadar pendapatan aku juga gak seberapa. Ya terus emangnya kamu maunya gimana? Maunya aku nerima kamu apa adanya gitu? Aduh, zaman sekarang tuh gak ada ya. Sekarang itu apa-apa butuh uang. Aku gak mau ya cuma makan cinta, makan kasih sayang. Itu gak bikin kenyang, tahu nggak? Iya, Sayang. Kok kamu ada di sini? Iya. Aku ini mulai tadi nungguin kamu di rumah. Ya, kamu lama, aku susul. Terus kamu ngapain di sini? Gini sayang, aku dari tadi digangguin sama orang ini. Dia itu dari tadi godain aku. Pacar banget ya. Loh. Kamu tahu nggak? Hikmah ini pacar aku. Emang kamu kenal sama dia? Iya kenal sayang. Dia tuh suka sama aku, cuman aku udah bilang aku nggak pernah mau sama dia. Tapi dia maksa-maksa sampai gini-gini dari tadi sayang. Hikmah emang nggak bilang sama kamu kalau Hikmah ini punya pacar? Hah? Bilang kok Mas, bilang. Tapi Hikmah ini baru bilang barusan Mas. Kalau sebelum-sebelumnya Hikmah nggak pernah bilang kalau dia itu punya pacar. Jadi saya nggak tahu. Maafkan saya ya Mas. Gak bisa. Maaf. Lagian ya, kamu penampilannya kayak gini. Terus kerjaan kamu ini kayaknya gak jelas deh. Malah menggoda pacar orang. Ngaca, kamu ini siapa? Iya Mas. Saya minta maaf ya Mas, sama kamu juga Hikmah. Saya janji Mas, saya nggak bakal ganggu Hikmah lagi. Ya bagus deh kalau gitu. Tapi ingat, jangan sampai aku melihat kamu menggoda Hikmah lagi. Kalau sampai kamu menggoda si Hikmah, tahu sendiri akibatnya. Dengar? Iya Mas, saya janji kok Mas. Tenang aja. Oh, janji. Dia itu ya sayang selalu maksa-maksa sayang. Asal kamu tahu sayang, tadi malam dia itu nembak aku sayang. Dia menyatakan cinta sama aku. Oh, iya. Menyatakan cinta? Ya, Iya sayang. Tapi kan sebelum saya tahu Mas, kalau misalkan Hikmah ini sudah punya pacar, kalau Hikmah... Kamu serius? Iya sayang, serius. Ngapain aku bohong sayang? Terus nih ya sayang, tadi aku nih diberhentikan sama dia. Dia langsung tanya, kamu mau jawab pertanyaan aku yang tadi malam ya? Itu dia jawabnya sayang. Tapi kan kamu juga... Aduh. Orang miskin kayak gini, gak jelas. Nih lihat, pacarnya orang kaya. Jadi Hikmah gak kira berpaling sama kamu. Mas, apa-apaan ini? Mukul-mukul. Kamu juga ini siapa? Gak apa-apa Mas Dang. Mbak, gak usah ikut-ikut ya Mbak. Orang ini menggoda pacar saya. Dengar? Iya. Tapi kan ini cuma salah paham Mas. Ya tapi kamu tuh maksa-maksa. Salah paham. Mas, biasa aja ya. Ya saya nggak terima dong. Masa iya pacar saya digoda-goda, sampai dipegang tangannya lagi. Tapi Mas Danang tahu kalau ya Lagian, nih orang gak ngaca, gak sadar. Dia menembak pacar saya, menyatakan cinta. Sedangkan pacarnya tuh naiknya
motor Vespa. Iya. Ya, mungkin berpaling lah. Ya kan saya tadi sudah minta maaf, Mas. Lagian ini juga bukan sepenuhnya salah saya, salah Hikmah juga. Hikmah dari awal juga gak cerita kalau dia punya pacar. Ngapain kamu nyalahin aku? Sayang, aku tuh nggak cerita. Bukannya apa sayang? Biar dia itu sadar diri sayang. Biar dia itu sadar kalau dia itu seharusnya nggak nembak aku. Kamu jangan kurang ajar ya. Malah nyalahin aku lagi. Kamu aja sama si Hikmah dibandingkan kalah sama si Hikmah. Ya udah Mas, mungkin Mas Dananya memang bener-bener nggak tahu kalau Mbak udah punya pacar. Tapi gak usah pakai pukul-pukul kayak gini Mas. Kurang. Mas, saya bisa teriak ya kalau Mbak, kayak gitu. Pukul aja. Mbak nggak usah ikut-ikut ya. Kalau semisal Mbak jadi saya, pasti Mbak ngelakuin hal yang sama. Ya tapi nggak main hakim sendiri Mas. Udahlah, Mbak, makanya diem aja. Jangan ikut-ikut. Ya ini udah keterlaluan soalnya Mas. Ini Udah, main Devi. hakim sendiri. Udah, Devi. Kamu juga. Mas, Saya nggak apa-apa. Saya tampar aja. Saya baru ngelaporin kamu ya. Ngajar banget. Kamu siapa sih? Kenal sama dia? Iya. Oh, atau jangan-jangan kamu pacarnya gitu? Terus orang ini mau selingkuh gitu sama pacar aku? Mas, Enggak ya. Pak sih, Mas. Kamu sampai belain kayak gitu. Orang ini orang salah. Sayang, udahlah sayang. Ya, kamu jangan marah-marah di sini. Udahlah, yang penting saya intinya kamu udah nih balas dendam sama orang ini. Enggak apa-apa Mas. Ngaca jadi orang, ngaca. Jadi apaan sih? Kamu yuk, sih. kita pergi aja. Aduh. Biasa aja ya Mas. Aduh, sakit Mas. Jangan pernah kamu suka sama aku lagi. Nang, motor kamu taruh di rumah aja. Kamu kuncing sama aku. Ya sayang. Ayo, yuk. Sip. Bisanya main hakim sendiri. Mas, tapi Dana nggak apa-apa kan Mas? Iya, Devi. Sip. Ya Allah sakit banget ya Mas. Apa bener ya? Kata si Hikmah, kalau misalkan aku nggak bisa merubah hidup aku jangan berani-beraninya menyatakan cinta. Apa aku harus merantau ya, biar aku bisa merubah hidup aku? Kalau kayak gini terus, bener kata Hikmah, nggak akan ada wanita yang mau sama aku. Mas Danang nggak apa-apa Mas. Ya, aku nggak apa-apa, Devi. Yang sabar ya Mas. Mungkin suatu saat ada perempuan yang tulus mau sama Mas Danang. Iya ya, Devi. Makasih banyak ya, Devi. Iya Mas. Kamu sudah mau membela aku. Emangnya kamu ini mau kemana? Aduh. Sakit ya Mas. Aku mau makan di sawah. Soalnya lagi nggak nafsu makan Mas. Jadi kalau di sawah kan mungkin bisa nafsu makan. Oh, Mas Danang mau makan bareng aku? perut aku sakit, Devi. Oh, Kayaknya aku pulang aja deh. iya Mas. Ya udah, aku anterin pulang ya Mas. Nanti kita makan di sana aja. Yuk. Hah? Yuk. Iya, Devi. Sakit ya Mas. Ya. Makasih, Gon. Ya bos. Alhamdulillah, Gon. Akhirnya kita sampai juga di kotaku.
Ternyata ini bos, kota Bos Danan. Iya, aku nggak nyangka banget. Ternyata nggak sia-sia aku merantau selama 5 tahun. Sampai-sampai aku bisa merubah hidup aku seperti ini. Ya bos. Alhamdulillah aku bersyukur banget, Gon. Loh, itu dia Devi. Ya udah, kita ke sana dulu ya. Iya bos. Devi. Dev. Mas Danang? Iya Devi, ini aku. Ya Allah Mas, Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Allah Devi, aku ini setelah 5 tahun merantau baru ketemu kamu sekarang. Kamu kok makin cantik Devi. Mas Danang bisa aja. Mas Danang juga banyak berubah loh. Makin ganteng. Mas Danang, apa kabar? Alhamdulillah kabar aku baik. Oh iya, aku sampai lupa. Perkenalkan, ini namanya Gogon. Devi. Ini Devi, Gon. Jadi Devi ini orang yang selalu mensupport aku meskipun aku jauh di luar kota, tapi dia itu selalu menyemangati aku. Ini supir pribadi aku. Apa? Supir pribadi Mas Danang? Iya, Mas Danang naik mobil itu? iya. Aku naik mobil itu, Devi. Ya Allah, Alhamdulillah. Sekarang berarti Mas Danang udah sukses. Alhamdulillah Devi, gak sia-sia aku merantau selama 5 tahun ini sehingga aku bisa merubah keadaan hidup aku. Aku senang banget Devi, dan yang paling aku bikin senang ini aku bisa kembali ke kota aku dan menikmati hasil jerih payah aku Devi dengan keadaan aku yang sehat walafiat ini. Iya Mas Danang, aku ikut seneng Mas. Aku ikut seneng. Apalagi aku kan juga ya sedikit banyak tahu kehidupan Mas Danang. Jadi dengan pencapaian Mas Danang seperti sekarang, aku benar-benar senang. Iya Devi. Tapi ngomong-ngomong, kamu kesini naik apa? Aku kesini naik ojek online Mas. Iya kan, aku kerja juga masih belum begitu lama. Masih nabung-nabung buat beli kendaraan sendiri gitu. Oh gitu Devi. Iya Devi. Tapi kamu tenang aja. Sekarang udah ada aku di sini. Jadi aku siap mengantarkan kamu kemana aja. Mas Danang bisa aja. Iya, iya kalau ada Mas Danang nggak akan ngerepotin, nggak enak. Kan bukan siapa-siapanya. Kamu kok malah mikirnya ke sana sih? Enggak Devi. Lagian kan aku ini juga ya anggapannya disemangati selalu oleh kamu. Jadi kalau kamu mikirnya kamu ini ngerepotin aku, enggak kok. Aku nggak ngerasa direpotin. Malah aku seneng banget kalau aku bisa membantu kamu. Ya hitung-hitung ini sebagai jasa balas budi aku karena kamu ini selalu menyemangati aku Devi. Aduh, Mas Danang bisa aja. Menyemangatin yang mana nih? Yang waktu patah hati atau yang mana? Devi. Kok kamu malah masih mengingat hal yang sudah lalu itu? Maaf, nggak bermaksud. Aku ini ya sudah fokus dengan kehidupan aku ke depannya seperti apa. Masa iya aku masih mau mikir hal yang tidak penting itu? Iya juga sih. Apalagi sekarang Mas Danang udah sukses. Pasti perempuan-perempuan di luar sana. Mas Danang tinggal pilih nih. Mau yang ini, yang itu, yang ini, yang itu ya kan? Oh, oke deh siap. Nanti biar aku yang pilih sendiri. Iya benar. Ini Danang. Astagfirullahaladzim Devi. Mbak Hikmah. Doa kamu loh Devi. Iya. Bentar. Kok bisa? Kamu kok pakai baju bagus kayak gini? Dapat uang dari mana kamu? Hikmah. Kok mulut kamu itu setelah nggak ketemu aku ini 5 tahun kok tetap aja ya omongannya? Oh, kamu tetap dengan laki-laki yang modelnya seperti ini? Oh, Emangnya kenapa? Dia itu kaya ya. Ingat nggak kamu? Dulu kamu tuh aku tolak karena aku tuh punya pacar yang kaya raya kayak Mas Agung ini. Kamu juga belum jawab pertanyaan aku ya. Kamu kok pakai baju bagus? Kamu dapat uang dari mana? Iya. Mungkin penting. Sewaan. Kan sekarang ada sayang untuk nyewa baju, nyewa celana, ya kan? Oh iya bener sayang. Aduh, Danang, berarti buat gaya-gayaan kamu sampai rela-relain sewa baju ya? Oh maaf ya Hikmah,
aku nggak sewa baju, aku beli. Tapi kalau misalkan aku ngasih tahu sekarang aku seperti apa, kayaknya kamu bakal meleleh deh. Meleleh. Kamu kira aku es batu? Sorry ya. Mau kamu berubah kayak gimana pun kayak, aku tuh tetap nggak bakal mau sama kamu. Karena apa? Dulu itu notabene kamu itu pemulung. Ya mungkin sampai sekarang kamu tetap aja jadi pemulung. Tapi Hikmah, mantan aku, kamu tetap kayak kok kayak sih naik sepeda yang warna kuning itu, yang kayak yang sering melintas di sungai. Kurang ajar banget sayang. Kamu jangan kurang ajar ya. Itu sepeda motor mahal. Kamu aja nggak mampu buat beli motor itu. Aku memang nggak mampu beli motor itu. Tapi apakah kamu mampu beli mobil seperti punya aku itu? Hah? Punya kamu? Iya Mbak Hikmah, Mas Danang udah punya mobil itu. Devi, masa iya Mas Danang ini punya mobil itu? Kamu jangan ngada-ngada. Kamu juga ini Devi. Kamu sekarang kok berubah penampilannya? Ya kan saya kerja Mbak Hikmah, menyesuaikan. Aduh kerja. Hikmah. Zaman sekarang ya, kalau anak muda tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba berubah, biasanya itu pacaran sama om-om. Mungkin kamu gitu ya? Mbak Hikmah pikirannya terlalu sempit deh. Waduh. Iya sayang. Tuh, gimana Mbak? Pasti meleleh kan? Maaf Mencair. ya, aku memang nggak punya motor seterang motor kuning itu. Cuma aku punya mobil yang mungkin nggak bisa ini laki-laki kamu ini beli. Bentar. Emang serius? Mobil itu mobil kamu? Ya serius lah Hikmah. Ngapain aku bercanda? Kenapa? Kamu nggak percaya kalau itu mobil aku? Kalau kamu nggak percaya, nih tanyakan sama anak buahku. Iya Mbak, bener. Kalau mobil itu punya Bos Danang. Gimana? Kamu sudah percaya? Kalau emang bener mobil itu mobil kamu, emangnya kamu kerja apa? Kok bisa tiba-tiba kaya sih? Ya, kamu nggak perlu tahu Hikmah, aku ini kerja apa. Lagian kan kamu bukan siapa-siapaku lagi. Cuman sekarang mungkin kamu ini dipertemukan sama aku biar aku bisa membuktikan bahwasannya orang yang pernah kamu hina ini juga pernah sukses. Orang yang dulu pernah kamu Tolak mentah-mentah. bukan, aku mau ngomong sama ini. Orang yang dulu pernah kamu rendahkan dan pernah kamu ya pukul. Iya. Nih, Bukan Bos. sekarang sudah kendaraannya lebih bagus daripada punya kamu. Dari dulu nggak pernah berubah, katanya orang kaya. Gimana sih? Mas, ini serius Mas. Mas Danang sekarang kaya raya, terus mobil itu punya Mas Danang. Ya Mbak, ini serius. Ya serius lah Mbak Hikmah. Tadi aja Mas Danang kenalin kalau bawa supir pribadi. Berarti kalau udah bawa supir pribadi menurut saya itu kaya nggak sih? Iya Pasti Mbak Hikmah meleleh ya mencari. Ya kalau kamu memang tetap nggak percaya, kamu bisa nanti main ke rumah aku lewat aja. Tapi aku juga nggak mau kamu itu hadir di rumah aku. Mas Danang, aku minta maaf ya. Kalau dulu aku pernah nolak kamu mentah-mentah. Kalau sekarang enggak kok. Kamu pikir aku ini laki-laki bodoh? Aku bodoh apa? Mau mengejar dan memberikan kesempatan sama wanita kayak kamu? Enggak Hikmah. Udahlah, lebih baik kau pergi aja dari sini. Pergi. Aku nggak ada urusan sama kalian berdua. Tapi Mas, Pergi. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? enggak sayang, cuman keceplosan aja tadi. Keceplosan kamu bilang. Padahal kamu tahu ada aku posisinya. Iya maaf sayang. Sayang nggak usah marah-marah dong, aku kan cuma keceplosan sayang. Tapi bener-bener nggak nyangka ya, ternyata Danau itu sekarang bisa sukses, punya mobil yang keren kayak gitu. Ya aku juga gak nyangka sih. Tapi awas ya, jangan sampai aku dengar kamu ngomong kayak gitu lagi. Iya sayang, maaf. Yaudah kita lanjut. Wah, pasti Mbak Hikmah benar-benar menyesal Mas. Kayaknya dia mau deh jadi gandengan Mas Danang kalau sekarang. Maaf aja Devi. Sekarang bukan tipe aku wanita seperti itu. Kau pikir aku gampang dibodohi? Enggak lah Devi.
Dia sudah nggak mau menemani aku dari nol. Sekarang aku sudah berada di puncak, dia enak-enak yang mau nemenin aku. Aku bukan laki-laki bodoh. Dan sebenarnya waktu di luar kota aku juga merasakan sebenarnya ada seseorang yang sudah baik yang mau memberikan dukungan sama aku. Cuman aku ini nggak pernah merasakan kehadiran dia selama ini. Oh, Mas Danang udah punya calon ya? Selamat. Iya Devi, yaitu kamu. Hah? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Hah? Jadi pacar Mas Danang? Iya Devi. Mas Danang jangan bercanda dong. Dev, kamu masih menyangka aku ini bercanda? Enggak Dev, aku nggak bercanda. Orang yang tadi aku maksud dan aku katakan itu kamu Devi. Jadi gimana? Kamu mau nggak? Bukan jadi pacar, tapi kamu mau nggak menikah sama aku? Hah? Jadi calon istri? Iya Devi. Mas Danang ini serius Mas? Apakah aku harus bersimpul? Oh enggak usah. Tapi apa Mas Danang bisa ngelupain Mbak Hikmah itu? Devi, kalau aku nggak bisa melupain Hikmah, mungkin aku sukses, aku bakal mencari Hikmah Devi. Tapi berkat kamu juga Devi, aku ini berhasil melupakan si Hikmah itu. Aku juga tahu Devi, berjuang dari nol itu susah. Dan kamu satu-satunya wanita yang masih mau mendukung aku waktu aku susah di luar kota. Don, gimana kalau sekiranya nanti aku menikah sama Devi dan kita kembali ke Makassar, aku membawa istri. Apa bos? Cocok. Mas Karena sama Mbak Devi ini banget bos. ya kalau Mas Danang memang beneran serius, datang aja sama ibu aku. Alhamdulillah ya Devi. Dan memang rencana aku akan memboyong keluarga aku untuk hidup di Makassar. Jadi kamu nggak perlu risau. Orang tua kamu di sini akan juga menjadi tanggung jawab aku. Dan setiap tahunnya ya kita akan berkunjung ke sini. Makasih banyak ya Mas Danang. Aku bener-bener nggak nyangka. Iya Devi. Ya udah kalau kayak gitu, sekarang sebelum pulang kita cari oleh-oleh dulu ya. Kebetulan aku juga bawa oleh-oleh. Tapi berhubung sekarang aku sudah punya calon mertua, kayaknya nggak cukup deh.